Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya doa yang membatalkan hukuman. Sudah diberkati Tuhan, bayangkan Anda telah menolong seseorang. Dengan segenap hati Anda berkorban demi dia. Anda menyelamatkannya dari bahaya. Anda menyediakan semua kebutuhannya. Anda menjaga langkah demi langkah hidupnya. Tetapi tidak lama kemudian orang itu melupakan semua kebaikan Anda. Ia berpaling kepada sesuatu yang lain. Ia lebih percaya pada benda buatan tangannya sendiri daripada kepada Anda yang telah mengasihinya. Betapa sakitnya hati Anda. Itulah yang terjadi antara Tuhan dan bangsa Israel. Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Selama ratusan tahun mereka hidup sebagai budak. Mereka menangis, mereka tertindas, mereka tidak memiliki harapan. Namun Tuhan mendengar jeritan mereka. Dengan tangannya yang kuat, Tuhan mengirim 10 tula ke Mesir. Ia memaksa Firaun melepaskan umatnya. Ketika mereka terjebak di depan Laut Merah, Tuhan membelah lautan itu. Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Mereka melihat dengan mata sendiri bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Setelah itu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Pada siang hari Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan. Pada malam hari Tuhan menerangi perjalanan mereka dengan tiang api. Ketika mereka lapar, Tuhan menurunkan manna dari langit. Ketika mereka haus, Tuhan mengeluarkan air dari batu. Hari demi hari Tuhan membuktikan kasih-Nya, namun hati manusia mudah lupa. Ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini dari Keluaran 32 ayat 11-14. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata dengan maksud jahat ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di gunung dan untuk melenyapkan mereka dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Maka menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umat-Nya." Yang menyentuh hati. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Tuhan, bangsa Israel menunggu di kaki gunung. Hari demi hari berlalu, Musa belum juga turun. Kesabaran mereka habis, mereka mulai takut, mereka mulai ragu, mereka mulai berpikir bahwa Musa tidak akan kembali. Lalu mereka berkata kepada Harun, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami." Keluaran 32 ayat 1. Harun mengumpulkan anting-anting emas dari telinga mereka. Emas itu dilebur. Dibentuklah seekor anak lembu emas dan bangsa itu berseru, "Hai Israel, inilah Allah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Keluaran 32 ayat 4. Sungguh menyedihkan. Tuhan yang telah membelah Laut Merah dilupakan. Tuhan yang menurunkan manna dilupakan. Tuhan yang memberi air dari batu dilupakan. Mereka mengganti Allah yang hidup dengan patung yang tidak dapat bicara. Mereka menari, mereka berpesta, mereka bersuka cita di hadapan berhala. Betapa hancurnya hati Tuhan. Bukankah kita juga sering seperti itu? Ketika doa terasa lama dijawab, kita mulai ragu. Ketika masalah datang, kita mulai takut. Ketika Tuhan diam, kita mulai mencari pertolongan dari tempat lain. Kita mungkin tidak menyembah patung emas, tetapi kita bisa menjadikan uang, manusia, jabatan, atau kekuatan sendiri sebagai Allah dalam hidup kita. Murka Tuhan dan kesempatan untuk berdoa. Tuhan berkata kepada Musa, "Biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka."
Keluaran 32 ayat 10. Kalimat ini sangat mendalam. Tuhan seolah berkata, Musa, apakah engkau akan diam ataukah engkau akan berdiri di celah bagi umat ini? Dan Musa memilih untuk berdoa. Dia tidak berkata, benar Tuhan, mereka pantas dihukum, dan tidak berkata, selamatkan aku saja. Sebaliknya, Musa sujud dan memohon belas kasihan. Ia mengingatkan Tuhan akan kasihnya. Ia mengingatkan Tuhan akan namanya. Ia mengingatkan Tuhan akan janjinya. Dan Tuhan mendengar doa Musa. Doa yang mengubah keadaan. Ayat 14 berkata, maka menyesallah Tuhan akan malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Artinya penghukuman yang seharusnya turun ditahan oleh belas kasih Tuhan. Kenapa? Karena ada seorang yang mau berdiri di celah. Ada orang yang berkata, Tuhan kasihanilah mereka. Doa Musa menjadi jembatan antara dosa manusia dan belas kasih Allah. Musa dan Yesus. Musa adalah gambaran Yesus Kristus. Musa berkata, jika engkau tidak mengampuni mereka, hapuskanlah namaku. Keluaran 32 ayat 32. Yesus melakukan lebih dari itu. Ia benar-benar menyerahkan nyawanya. Ia memikul dosa kita. Ia mati di kayu salib. Ia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Dan sampai hari ini, Yesus masih berdoa bagi kita. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Pelajaran untuk kita hari ini. Tuhan membenci dosa, tetapi Ia penuh belas kasihan. Doa syafaat dapat mengubah keadaan. Tuhan mencari orang yang mau berdiri di celah. Kasih kepada orang lain membuat doa sangat kuat. Yesus adalah pengantara agung kita. Saudaraku, apakah kita pernah melupakan kebaikan Tuhan? Apakah kita lebih mengandalkan sesuatu selain Tuhan? Siapa yang sedang kita taruh di hati kita untuk didoakan? Apakah kita mau berdiri di celah bagi orang lain? Pesan firman Tuhan untuk kita hari ini. Penghukuman ditahan ketika ada yang rela berdiri di celah. Doa syafaat adalah kasih yang berani menghubungkan keadilan Allah dengan belas kasihannya. Jangan hanya bawa pergumulanmu, tetapi serahkan juga mereka yang membutuhkan di hadapan tatanya. Satu doa yang tulus sanggup membuka jalan pemulihan. Jadilah pendoa seperti Musa. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena kasih-Mu begitu besar. Engkau telah menolong, memelihara, dan menyertai hidup kami setiap hari. Ampuni kami jika kami pernah seperti bangsa Israel yang cepat melupakan kebaikan. Ampuni kami jika kami lebih percaya pada hal-hal dunia daripada kepada-Mu. Hari ini kami belajar dari Musa. Ajar kami menjadi seorang pendoa syafaat. Berikan kami hati yang peduli kepada orang lain. Biarlah kami boleh membawa keluarga kami, sahabat kami, dan orang-orang yang jauh daripada-Mu di hadapan-Mu. Kasihanilah mereka, pulihkan mereka, selamatkan mereka. Terima kasih karena Yesus Kristus telah menjadi pengantara yang agung bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.